Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya. Jangan sampai lemas, jangan sampai cemas. Ya, kita kobarkan semangatnya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya memasukkan tabel ke dalam Microsoft PowerPoint atau aplikasi pengolah presentasi. Ya, tapi sebelum ke sana, ya, sebelum tutorialnya kita akan kenalan dulu nih dengan tabel itu seperti apa. Ya, pengertian tabel. Nah, tabel ini adalah alat bantu visual yang berfungsi untuk menjelaskan suatu fakta atau informasi secara singkat, jelas, dan lebih menarik daripada hanya disajikan secara naratif atau menggunakan kata-kata. Sajian informasi yang menggunakan tabel lebih mudah dibaca sehingga lebih mudah pula untuk disimpulkan. Nah, itu dari segi pengertian. Jadi tabel itu ya untuk menjelaskan, ya, untuk memberikan informasi singkat, jelas, dan lebih menarik. Kemudian tujuan atau manfaatnya apa sih tabel itu? Pertama, untuk memberikan banyak informasi secara ringkas. Yang kedua, memudahkan pembaca dalam memahami bacaan. Yang ketiga, menjelaskan suatu fakta. Nah, yang keempat, menjelaskan informasi. Yang kelima, menyajikan data secara singkat, jelas, dan lebih menarik dibandingkan hanya berupa kata-kata saja. Nah, kita akan coba membuat tabel yang menarik, yang ringkas, ya, yang informatif, ya. Lanjut ke slide berikutnya. Yang pertama, kita akan mengubah, ya, desain atau layout dari slide ini terlebih dahulu. Kita ke menu desain, ya. Ini untuk PowerPoint versi 2013 ke atas, ya, atau 2010. Ya, bagian 2007 ya, ini mungkin agak berbeda ya. Nah, kita akan menggunakan tema atau template yang ini ya. Jika tidak ada, boleh menggunakan template yang lain ya. Nah, di sini kita beri judul memasukkan tabel pada Microsoft PowerPoint. Nah, di sini bisa kamu berikan nama ya. Misalkan 4L underscores Najwa underscore kelas 1. Oke, boleh seperti ini. Nah, kalau sudah, kita ke home ya, kita ke menu home lagi dan pilih new slide. Kita tambahkan slide baru berikutnya ya. Nah, di klik to add title-nya kita akan berikan sebuah judul ya. Ini untuk judul tabelnya ya. Misalkan daftar penerima bantuan sosial. Nah, kemudian kita klik sembarang di sini dan kita pilih menu insert di samping home ini, klik dan kita pilih di bawahnya ada menu table ini. Nah, ada 3 cara nih sebenarnya, bahkan ada 4 cara ya. Cuman kita akan bahas 2 cara saja ya. Yang pertama, dengan adanya kotak-kotak ini kita pilih seperti ini ya. Kita akan membuat 4 kolom dan 6 baris ya. Silakan dari sini kamu bisa ke kanan dulu kolomnya. Jadi ada 4 kotak seperti ini ya. Ini sudah 4 kolom. Kemudian ke bawahnya 6. Nah, 6 kali. Dan ini angkanya akan berubah di sini ya. Ini akan berubah. Perhatikan 4 kali 6. Nah, di sini akan muncul ya di slide-nya. Kalau sudah kita klik. Nah, maka akan muncul 4 kolom, 1, 2, 3, 4 dan 6 baris ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, cara berikutnya ini kita undo dulu. Cara berikutnya, cara yang lain ya, kita ke insert dan table, kita pilih insert table. Nah, kita klik
Nah, bersama dengan tadi, cuma ini kita bisa inputkan kolom dan rows atau barisnya. Kolomnya berarti berapa? 4. Nah, kita ganti angka 5 jadi 4. Kemudian rowsnya tadi ada berapa? 6. Nah, kita tambahkan jadi 6. Oke, ya. Sudah 4 dan 6. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, ya, akan muncul seperti ini. Ya, sama dengan tadi ya. Nah, kemudian kita isi sini kotak-kotaknya, datanya ya. Nomor, ini nama, ini jenis kelamin, yang di sebelah sini alamat. Nah, kita isi nomor 1, misalkan namanya Hasan Ali, jenis kelamin laki-laki, alamatnya misalkan di Jakarta Timur. Oke, yang kedua, misalkan namanya Maimunah, jenis kelaminnya perempuan, alamatnya Cipayung. Nomor 3, misalkan namanya Jajang Sukmana, ya. Kemudian jenis kelaminnya laki-laki, alamatnya misalkan di Bintaro. Oke, yang keempat, namanya misalkan Gunawan, jenis kelamin laki-laki, alamatnya di Pondok Jaya. Oke. Nomor 5, namanya misalkan Yuyun Anida, kecil, perempuan, jenis kelaminnya, alamatnya di Ciledug. Nah, kalau sudah diketik, kita akan rapikan. Ya, ini kan nomor terlalu lebar ya. Kita mau persempit atau perkecil lebar datanya, lebar kolomnya. Nah, kita arahkan pointernya, mouse-nya ke sini. Ya, perhatikan ya. Kalau seperti ini belum bisa. Nah, kalau yang bisa gimana? Tangannya seperti ini. Nah, ini kita klik kiri dan tahan, geser ke kiri, lepas. Nah, dia akan bergeser, namanya akan melebar. Nah, seperti itu ya. Ini juga masih bisa kita geser ya, kalau lebar boleh. Nah, ini juga bisa kita geser. Oke, dan ini bisa kita geser lagi. Ups. Oke, ya. Jadi tidak terlalu lebar misalkan. Jadi misalnya ada penambahan kolom di sebelah sini masih bisa. Oke. Nah, ini bisa kita blok dan taruh di tengah-tengah, center. Masih ingat ya, center? Nah, ini di center. Ya. Atau Ctrl E, kita klik, maka akan berada di tengah-tengah untuk headernya. Ya, ini namanya header ya. Ini namanya header. Nah, itu ya cara mudah dalam membuat table. Ini bisa kita perbesar. Nah, tapi kok perbesar kotak-kotaknya fontnya masih kecil? Bisa kita perbesar juga, kita blok semuanya ya. Nah, di sini kita atur ya size fontnya misalkan 24. Nah, maka akan terlihat besar seperti itu ya. Gampang sekali ya. Nah, kemudian kita akan berikan efek animasi. Masih ingat ya efek animasinya? Nah, kita klik tabelnya ya, perhatikan klik kotak tabelnya, jangan klik barisnya atau kolomnya, tapi klik tabelnya ya. Boleh dari samping sini ya, seperti ini, kita klik dulu. Nah, ini sudah diklik ya. Nah, tandanya seperti ini kelihatan ya. Nah, kita berikan efek animasi di sini, klik animation, misalkan kita bebas ya animasinya, yang penting diberikan animasi. Misalkan saya mau menambahkan efeknya yaitu float in. Nah, seperti ini ya. Kalau kita coba lihat, kita tengok, kita klik, nah akan
Nah, untuk tabel berikutnya kita akan membuat tabel seperti ini ya. Jadi ada nomor, nama, nilai PH, di mata pelajarannya, ini ya nilai-nilainya ya. Judulnya data nilai PH kelas 4H. Bagaimana cara membuatnya? Yuk kita simak bersama-sama. Seperti biasa ya, kita new slide baru, bikin slide baru, kemudian klik to add title ya, kita ubah data nilai PH kelas 4H, kita blok ya, ditebalkan dan kita pilih center menggunakan ini ya. Kemudian seperti biasa kita insert ya, kemudian table, kita akan membuat berapa kolom? 1 2 3 4 5 6 7 kolom ya, 7, kemudian berapa baris? 1 2 3 4 5 baris. Oke, kalau sudah kita klik, nah jadi deh ya, ada 7 kolom ya, ke bawahnya 7 dan barisnya ke samping kanan atau samping kiri ada 5 baris. Oke, masih ingat tadi formatnya seperti apa ya? Pertama nomor, kemudian nama, kemudian di sini nilai PH. Nah, sudah di sini kita kosongkan saja. Nah, di bawah nilai PH kita ketikkan mata pelajarannya. Yang pertama matematika, sebelah kanannya bahasa Indonesia, sebelah kanan lagi IPA, sebelah kanan lagi PS, sebelah kanan paling kanan bahasa Inggris. Nah, ini masih belum rapi ya, nggak apa-apa, kita abaikan dulu. Pertama kita akan menggabungkan ya nilai PH ini ya, ini namanya kita sebut sel atau kotak ya, kotak dan PH ini kita akan gabungkan menjadi satu kotak ke arah kanan. Caranya bagaimana? Kita klik nilai PH-nya ya, kita blok sampai ke arah kanan. Ups, nah seperti ini ya, pakai mouse bisa, pakai keyboard juga bisa dengan mengeklik tombol shift dan geser ke arah kanan seperti ini. Kelihatan ya, belum kelihatan deh. Kemudian kita klik kanan ya, kemudian pilih merge cell ya, klik merge cell. Nah, maka sudah menjadi satu kolom di sini nih. Nah, oke, kalau sudah, kita akan memerge atau menggabungkan nomor dengan kolom atau kotak di bawahnya ini, sama ya, klik kanan merge cell ya, nama juga sama, klik kanan ya, blok ke bawah, klik kanan merge cell. Oke, nah sudah jadi. Kalau sudah jadi, kita blok semuanya ini, kemudian kita centerkan, kita ke home dan pilih center ini. Oke ya, nah ini bahasa Indonesia hanya di bawah ya, seperti biasa bisa kita geser seperti ini. Nah, kemudian nama bisa kita perlebar sedikit, nomor bisa kita geser ke kiri sedikit. Oke ya, nah tinggal kita masukkan data-datanya ya. Oke, ini untuk nama dan nomor kita blok lagi ya, kita akan buat berada di tengah-tengah nih. Ini kan masih di atas nih ya, kurang bagus. Nah, kita ke layout ya, menu layout di sini dan pilih ini nih, center vertical, klik yang ini. Nah, maka akan berada di tengah-tengah seperti ini ya. Pastikan ada tulisan center vertical ini ya. Oke, nomor kita kasih seperti biasa 1. Nah, namanya tadi siapa? Juki Maulana, matematika misalkan 76, bahasa Indonesia 89, IPA 75, IPS 84, bahasa Inggris 74. Oke, nomor 2 misalkan Lukman Hakim, MTK-nya 80, bahasa Indonesia nya 72, IPA-nya 83, IPS-nya 90, bahasa Inggris 82. Oke, nomor 3 misalkan Zaki Mubarok,
bahasa Ki Mubarok, matematikanya misalkan 65, bahasa Indonesianya 83, IPA-nya 91, IPS-nya 81, bahasa Inggrisnya 93. Nah, ini kalau mau disenterkan juga boleh ya, kita blok seperti ini dan pilih center yang di sini. Nah, ya ingat di layout bisa, di menu home juga ada center yang ini dan sama ya. Oke, nah ini sudah jadi ya untuk membuat tabel. Seperti biasa ya, kita klik tabelnya, kita akan berikan efek animation. Ya, tadi plugin sudah, kita berikan efek yang lain, misalkan fade deh ya. Efek fade, coba kita tengok hasilnya. Nah, seperti itu. Nah, begitu ya kira-kira cara pembuatan tabel atau menambahkan tabel ke dalam aplikasi Microsoft PowerPoint ya. Baik, kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.